surga. Itu logikanya nggak ketemu. Wong yang sudah di surga aja disuruh turun, disuruh keluar. Karena itu maka kemudian memang kita harus sepada sesama ini Nabi memerintahkan ramah. La yahtaqiranna syai'an minal ma'ruf. Jangan menyepelekan sesuatu yang kecil walau antul qiya akhaka biwajhin talaq. Meskipun engkau bertemu temanmu, saudaramu itu biwajhin talaq dengan wajah yang ramah, yang sumeh, sing semana. Di hadis lain Nabi mengatakan tabassumu kali wajhi ahika laka shadaqah. Senyummu kepada saudaramu, kepada temanmu adalah sebagai bentuk sedekah. Karena itu maka kita diperintahkan senyum ramah. Nggak ngapunten ngomong nek basa Jawa. Sing jenenge senyum itu modale mengangkat lambing ketok ke. Modalnya cuma mengangkat bibir memperlihatkan gigi. Dan itu berpahala besar. Tetapi terkadang kita ini lebih suka judes, jutek. Lebih suka tidak ramah kepada sesama. Padahal kita diperintahkan seperti itu oleh Allah, apalagi kemudian terhadap keluarga yang namanya Bani Ilyas ini kan semua cuma saudara dari nenek, dari kakek yang sama. Lalu itu poin yang pertama pesan saya. Jadi artinya kita bersilaturahim, berbaik kepada sesamanya, tidak kemudian sombong kepada sesamanya, karena kita ini juga sama-sama dari Nabi Adam, dan juga kalau dari manusia keseluruhan, siapapun dia manusia dari bentuk manapun, itu adalah saudara kita pada hakikatnya. Lalu berikutnya, ada yang saya pesankan terkait dengan cerita ayah saya. Jadi ayah saya ini kan Bapak Muhammad Suhudi ini putranya Mbah Ilyas yang paling besar, yang paling maksud saya yang paling nomor satu itu dalam pengertian yang pertama. Jadi nek cara wong Jawa sing barep itu bukan. Jadi kakak ayah saya itu pernah bercerita kepada saya. Mbahmu, saya pakai bahasa Jawa dulu, nanti saya bahasa Indonesia. Mbahmu kuwi ampuh tenan. Ini aku pesen karo kowe mbahmu kuwi ampuh tenan. Nalika mbahmu kuwi arep sedo, mbahmu kuwi njaluk putra wayahe sing maune wis do mlebu niku saliyane karang pengin konsentrasi itu dukun metu saka kamar minggarik aku tok. Artinya mungkin karena orang mau nazak itu kan butuh konsentrasi. Tadinya sudah ketemu anak-anaknya semua, tapi kemudian kata ayah saya mau konsentrasi kira-kira. Lalu mbahmu itu bilang begini, aku ki saiki wis arep mati. Sekarang aku ini sudah mau meninggal. Mbok aku dicuncun maca la ilaha illallah. Iya nggih Pak. Lalu iya Pak. Lalu kemudian sama ayah dituntut la ilaha illallah. Beliau menirukan sebaiknya itu kata ayah saya. La ilaha illallah. Walah jebule mati sampai kemudian 2 kali 3 kali. Yang ketiga itu ning iki aku mati tenan. Aku tak mau la ilaha illallah, tuntunan la ilaha illallah. Lalu Mbah Ilyas itu baca la ilaha illallah dan setelah itu meninggal betul. Artinya yang kita itu luar biasa. Ini cerita ayah saya. Lalu kata-kata terakhir tuh kata ayah saya adalah la ilaha illallah. Itu cerita ayah saya tentang Mbah Ilyas kita. Lalu kemudian saya ingin berpesan bahwa yang pertama kita jaga keimanan karena yang kita itu meninggalnya la ilaha illallah. Jadi kalau di dalam Al-Quran surat At-Tur ayat 21 Allah berfirman dan di surat At-Tur itu mengatakan bahwa walladzina amanu wattaba'athum dzurriyyatuhum biimanin alhaqna bihim dzurriyyatuhum kata Allah di dalam surat At-Tur itu, dan orang-orang walladzina amanu dan orang-orang yang beriman wattaba'athum dzurriyyatuhum dan mengikuti mereka itu juga anak keturunannya dzurriyyahnya itu mengikuti beriman alhaqna bihim alhaqna kami Allah akan mengumpulkan bihim kepada orang-orang yang beriman dzurriyyatuhum dengan anak keturunannya dengan dzurriyyahnya. Jadi kata Allah di dalam surat At-Tur itu bahwa ketika orang beriman dan anak keturunannya juga mengikuti beriman,
itu mereka akan dikumpulkan, al-haqna itu akan dicampurkan, diketemukan, lahiko itu ketemu di surga Allah. Sama asal syaratnya sama-sama beriman yang pertama. Jadi kalau bukan iman itu kan menjadi sulit. Di surat Al-Quran, surat Ar-Ra'd, Allah berfirman di dalam surat Ar-Ra'd ayat 22. Firman Allah, walladzina sabaru ibtigha'a wajhi rabbihim, dan orang-orang yang beriman dan yang sabar, alladzina sabaru, orang yang sabar, ibtigha'a wajhi rabbihim, karena wajah Allah Tuhannya, artinya sabar karena Allah. Walladzina sabaru ibtigha'a wajhi wa aqamus sholata, dan dia kemudian juga mendirikan salat. Wa anfaqu mimma razaqnahum sirran wa alaniyah. Wa anfaqu, dan dia mau berinfak sedekah sirran dalam rahasia, wa alaniyah dan terang-terangan. Saya enggak menerangkan banyak di sini. Wa ayadrauna bil hasanatis sayyi'ah, dan orang yang menurukan dengan baik, ulaika lahum uqbad dar, merekalah orang-orang yang akan mendapat kesudahan terakhir yang terbaik. Di ayat berikutnya Allah mengatakan jannatun tajri minta jannatu adnin, yaitu surga Aden, yadkhulunaha mereka dimasukkan. Wa man salaha, kalau diifakan wa man salaha min abaihim wa azwajihim wa dzurriyyatihim. Wa man salaha, dan kalau diifakan wa man salaha, tapi saya baca putus, wa man salaha, wa man, dan siapa orang salaha yang berbuat amal kebaikan seperti yang kita tadi, min abaihim, dari bapak-bapaknya, dari kakek nenek kita, wa azwajihim, dan pasangannya, istri-istri suami, istri pasangannya, wa dzurriyyatihim, dan anak keturunannya, akan dimasukkan di surga Allah itu dari ayahnya, nenek, dari kakek neneknya, sampai kemudian anak cucunya. Asal poinnya sama-sama beriman. Kalau di ayat tadi sabar, lalu juga kemudian mendirikan sholat, mau bersedekah, itu artinya berbagi, dan menolak keburukan dengan cara yang baik. Nah, kata ayah saya, si mbah kuwi pesene yo mung pengen ketika sudah tidak ada itu anak cucu niki ngerti ndongake. Kata ayah saya, aku kuwi yo mungkin ora iso ninggali apa-apa ning aku kuwi pengen didongake nang anak cucu. Kata ayah saya. Tapi semua orang biasanya rata-rata ya sama seperti itu. Saya ingin sampaikan, mungkin saya ngomong sekitar 10 menit lagi tentang doa ini. Bukankah berbakti kepada orang tua itu diperintahkan Allah? Jadi wa qadara rabbuka alla ta'budu illa iyyahu wa bil walidaini ihsana, dan banyak wasainal insana bi walidayhi amalatu ummuhu ala wahni wa fisaluhu fi amaini aniskurli wali walidayka, syukurlah pada aku dan pada kedua orang tuamu. Atau juga wa'budullaha wa la tusyriku bihi syai'an wa bil walidaini ihsana. Atau di ayat yang lain Allah juga mengatakan di dalam surat Al-Isra, wa qur rabbirhamhuma kama rabbayani shaghir. Jadi mendoakan orang tua yang beriman, karena sibah kita ini jelas beriman, maksud saya jelas beriman. Karena itu mendoakan sibah kita atau keluarga kita yang sama-sama beriman, itu diperintahkan oleh Allah. Jadi berbakti kepada orang tua, karena adanya kita ini kan atas takdir Tuhan kan melalui Mbak Ilyas. Mau nggak mau, suka nggak suka, kita ini sama-sama cucunya Mbak Ilyas. Dan di dalam Al-Quran poinnya yang namanya mendoakan orang mukmin itu jelas-jelas diperintahkan. Saya mungkin ambil dalil dari Al-Quran. Kalau kemudian nanti dari hadis mungkin ditanya itu hadis apa, sahih dan enggak dan sebagainya. Saya dari Al-Quran saja. Mungkin bisa dilihat di Al-Quran di dalam surat Ibrahim ayat 41. Allah berfirman, Rabbana firli wali walidayya. Rabbana, wahai Tuhan kami, ifirli, ampuni saya, wali walidayya, dan kedua orang tua saya dan mendoakan kedua orang tua. Walil mu'minina yauma yaqumul hisab, dan juga untuk orang mukmin ketika besok hari ditegakkannya hari yaumul hisab. Allah memerintahkan di dalam surat Ibrahim ayat 41 itu kita diperintahkan untuk mendoakan kedua orang tua dan orang mukmin semuanya. Jadi orang mukmin semuanya. Di dalam Al-Quran surat Muhammad ayat 19
Surat Muhammad ayat 19, Allah berfirman, Fa'lam annahu la ilaha illallah. Ketahuilah sesungguhnya tidak ada Tuhan yang pantas disembah kecuali Allah. Wastaghfir li dzambika. Dan mohonkan ampun untuk dosamu. Walil mu'minina wal mu'minat, dan dosanya orang mukmin laki-laki dan perempuan. Maka pokok yang hari ini bisa diterima oleh eyang kita, oleh Pak D Bulik kita, adalah kalau dia membawa iman itu adalah doa. Itu yang bisa kita sampaikan. Kita bersama itu ya ada doa di dalamnya untuk disampaikan kepada mereka yang sudah mendahului kita, Pak D, Pak Lik, Bulik kita, eyang kita itu Kakung Putri dan juga semuanya itu yang bisa kita sampaikan. Karena Allah memerintahkan doa untuk orang tua, orang mukmin itu diperintahkan oleh Allah. Jelas perintahnya di dalam Al-Quran. Di ayat lain, di surat Al-Hasr, kali ini saya satu kali ini, Allah mengatakan surat Al-Hasr ayat 10, karena ayat di atasnya ayat 9 itu bicara tentang muhajirin dan ansor. Ini juga bicara setelah muhajirin ansor. Walladzina ja'u min ba'dihim yaquluna rabbana ighfir lana wa li ikhwanina alladzina sabaquna bil iman wa la taj'al qulubana ghillan lil ladzina amanu rabbana ra'ufur rahim. Walladzina ja'u min ba'dihim, dan orang-orang yang datang setelah muhajirin ansor yang kuluna, mereka mengucapkan doa, Rabbana ighfir lana, ya Allah ampuni kami, wali ikhwanina, dan juga saudara-saudara kami, alladzina sabaquna bil iman, yang telah mendahului kita dengan membawa iman, yang telah berdahulu dengan kita dengan membawa iman. Asal ada iman, mohon maaf, mungkin imannya, kesempurnaannya asal mengakui Allah dan tidak musyrik. Dalam bahasa kita artinya bukan orang kafir. Yang kami maksud iman itu, nek coro istilah saya kecil itu, mohon maaf saya nggak tahu, cuma istilahnya waktu saya kecil itu ada istilah Islim, ada istilah Islamit, tapi nggak tahu, cuma istilah itu nang wong Jawa itu saya nggak tahu waktu saya kecil. Islim ini wong Islam sing wah taat, watuh, walim, pinter, soleh banget Islam. Lalu kemudian ada Islamit. Islamit itu Islam saimit, yos buh salate ngono, buh ra ketak pendak Jumat, pendak Idul Adha, Idul Fitri, posone yo mbuh ning sahadat, itu tetap bisa didoakan. Tetap bisa didoakan. Asal bukan orang musyrik, karena kalau orang musyrik itu di dalam surat At-Taubah itu maka nabi waladina amanu itu ayastaghfiru, tidak boleh mendoakan orang yang musyrik itu meskipun dia itu kerabat dekatnya, walau dil qurba itu enggak boleh. Tapi kalau dia orang Islam, maksudnya orang yang beriman, buku Islamit, buku Islam, itu bisa kita doakan. Saya ingin mengenang kebaikan sedikit terhadap, enggak mau cerita buruk, tadi cerita yang apik Pak Wahai. Jadi saya ini punya beberapa saudara, punya saudara Pak Lek, Bulik yang saya kenal dari ayah saya. Dulu yang pertama saya ceritakan, yang pertama adalah Pak Lek Umar Afandi. Kalau saya menyebutnya Lek Kapanti. Lek Kapanti ini sering datang ke rumah saya, ngobrol sama ayah saya, sama ibu saya, terus digawe wedang merno-merno, terus saya juga pernah diajak oleh Pak Lek saya itu naik andrung, itu nggak tahu jauh sampai Purworejo atau mana, pulang sampai sore dijajaki merno-merno. Ya cerita baik, cuma cerita baik. Artinya saya punya Pak Lek itu orangnya baik. Pak Lek Umar Afandi. Saya punya Pak Lek juga namanya Bapak Pak Jurupanti, Pak Supanti. Pak Jurupanti itu ketika datang ke rumah saya itu banyak mengarahkan hal yang terkait dengan kebaikan. Jadi kalau beliau itu di kakak-kakak saya itu Mbak Mim sama Mbak Sot, misalnya saya berikan contoh aja, Mbak Sot itu dulu di sekolah di SLTA, SMA. Lalu Mbak Mim itu waktu itu masih SMP. Kata Pak Jurupanti, nek arep punya apa ya? Kalau kamu itu punya kehidupan yang lebih jelas di masa depan, nek menang SMA itu dadak kuliah. Asa iki kowe kuliah sekolah wae nang SPG. SPG pun di Pak Lek yus nang kono kae tak butuhke. Dikasih tahu Jo, Mbak Mim. Nah, terus Mbak Sot itu yang SLTA, Mbak Mim kan baru lulus. Mbak Sot yang SLTA kelas 1 disuruh keluar, disuruh SPG. Besok main rampungi so nyambut gawe.
Dan alhamdulillah atas kehendak Tuhan, Mbak Yu saya itu Mbak Mim sama Mbak Sot itu begitu lulus SPG langsung diterima jadi guru di Bekasi. Itu bagian dari arahan kebaikan dari Pak Lek saya, Pak Jurupati. Selalu saya mau cerita yang baik saja, jadi enggak. Lalu saya ingin bercerita tentang Pak Lek saya, Pak Barjanji. Mohon maaf saya cerita yang baik, sekali lagi enggak akan cerita yang buruk. Bahkan Pak Jurupati, saya kembali sedikit Pak Jurupati. Kata ayah saya, Pak Jurupati ki anu kae iki karo sedulur iki apik banget. Wong biyen nang ndundang ki pedukuane cuma ming 5. Ming 5 kuwi njaluk usulan nang desa kuwi dadi 6. Dukuane kuwi dadi 6. Asa wis dadi 6 kuwi terus menempatkan adiknya jadi dukun. Biar punya maisha, punya pekerjaan. Itu salah satu kebaikan. Nah, lalu kemudian Pak Barjanji ini di tempat saya, kemudian tinggal rumah di dekat saya nih di pekarangan rumahnya ya saya, sama kemudian bikin rumah di sini. Beliau itu sangat sayang kepada anaknya, saya lihat, karena kalau yang saya kecil ketika bicara Pak Dik Win sama Dik Nur itu saya memang tidak ketemu dengan ibunya mereka, tapi yang saya lihat waktu lahir kecil di bawah saya itu namanya beliau Widodo sama Sri. Itu saya ketemu, sangat sayang beliau itu kalau gendong-gendong itu dengan uro-uro itu. Dan nama Barjanji ini juga nama yang menarik buat saya waktu kecil. Saya tanya sama ayah saya, kok nek upomo jeneng Avandi, jeneng Supandi itu kan oke, wajar lah. Kok jeneng Barjanji ki jane opo to Pak? Saya apa to Pak? Saya nyuwun preso jeneng Barjanji ki apa? Oh, Barjanji kuwi jeneng satu kitab yang memuji, mensejarahkan, menceritakan tentang Nabi. Jadi ada seorang Syekh Ja'far Al-Barjanji. Nah karena Mbah Ilyas kuwi seneng moco Barjanji, berjanjian bahasa beliau, kata ayah saya. Lan biyen zaman PKI, wong PKI ki nyanyine genjer-genjer, wong Islam kuwi nggo nyanyi genjer-genjer iki maca berjanji, kata ayah saya. Lalu kemudian makanya salah satu anaknya itu dinamakan Barjanji. Itu nama yang menarik buat saya. Maksud saya waktu kecil saya bertanya karena nama itu menarik. Karena yang lain itu kan namanya wajar. Maksud saya kenal ada banyak nama Supandi, ada banyak nama Avandi gitu. Bukan saya mengecilkan, tapi nama Barjanji itu saya belum pernah menemukan sebelumnya yang waktu saya kecil. Lalu saya kalau yang perempuan, kalau bicara perempuan kebetulan yang sudah tidak ada itu Bule Kurosiah. Memang saya tidak begitu banyak mengenal karena beliau tinggalnya di daerah Ndukung Gunung Pedul, di mana ya saya sering silaturahim dulu kalau apa, tapi maksudnya tidak karena beliau perempuan dan juga agak jauh, datangnya juga mungkin sama-sama ketemunya nggak begitu intens, saya nggak bisa bercerita. Kalau Lek Kaidah, saya lumayan banyak cerita dengan beliau itu karena ketika Lek Kaidah ini kan ada punya putra Dik Kholis itu, saya beberapa kali sering silaturahim tentang Dik Kholis itu juga membicarakan soal pengajian dan sebagainya. Itu saya cukup mengenal, alhamdulillah cukup dikawani kulo dan sebagainya. Lalu kemudian yang saya tidak mengenal itu belum pernah ketemu sama sekali itu adalah Bule Sungaiba. Karena memang ceritanya ketika beliau wafat itu mungkin saya baru lahir atau malah saya masih umur setahun atau gimana, saya nggak tahu. Lalu kemudian yang lain adalah yang masih hidup. Kalau saya dengan Bule ini, ada yang di sini, Bule saya, Bule Sukatina, Bule Surajia, ketika saya datang itu ya ceritanya banyak bercerita tentang nasihat-nasihat agama yang saya senang, artinya saudara, maksudnya Bule saya. Jadi saya cerita baik itu alhamdulillah. Jadi karena itu maka masuk kayaknya. Karena itu maka kemudian ketika kita dengan mereka, Pak Lek Bulik kita juga, Pak Dik kita atau siapapun dengan eyang kita, ya kita doakan. Yang kita bisa sampaikan itu dalam silaturahim ya salah satunya doa. Kalau yang lain-lain mungkin kalau gampangannya saya cerita ayah saya, ibu saya, diwai duit sak miliar yo moh, sak triliun yo moh, duwe emas yang mau ya coba doa.
Nah, itu ketika di silaturahim, kita tidak lupa juga mendoakan mereka-mereka yang mendahului, yang telah berjasa kepada kita. Itu yang mau saya sampaikan. Lalu terakhir 5 menit, nggak lama lagi, saya ingin sampaikan yang terakhir bahwa Allah itu berfirman di dalam Al-Quran surat Ali Imran, wa'tasimu bihablillahi jami'an wa la tafarraqu. Dan berpegang eratlah engkau kepada tali Allah, wala tafarraqu, janganlah kalian berpisah-pisah, berpecah-pecah. Wadhkuru nikmatallahi, ingatlah nikmat Allah, id kuntum a'daan, ketika kalian bermusuhan. Karena cerita ayat ini kan sebelumnya ada orang di Madinah itu yang bermusuhan bertahun-tahun, suku Aus dan Haraj. Lalu Allah, id kuntum a'daan, ketika kalian dulu bermusuhan, fa'allafa baina qulubikum, maka kemudian Allah menyatukan di antara hatimu, fa'asbahtum binikmatihi ikhwana, maka dengan nikmat yang diberikan Allah, kamu itu menjadi saudara. Padahal yang dulunya wa kuntum ala syafa hufratin minan nar, dulu kamu itu ada di tepi jurang neraka karena suka bermusuhan. Nah, lalu itu lalu di ayat berikutnya, karena wal takum minkum umatun, saya baca di ayat bawahnya, wala takunu kalladzina tafarraqu wala takunu kalladzina tafarraqu wakhtalafu mim ba'di ja'ahumul bayyinat, dan janganlah engkau menjadi orang yang suka berpecah belah dan wakhtalafu, itu suka perbedaan pendapat yang dibesar-besarkan. Itu jangan suka, karena perpecah-pecahan itu yang menyebabkan kita itu menjadi lemah. Ada istilah Jawa, mungkin sing kudu wong Jawa, saya mohon maaf, ada istilah Jawa itu istilah rukun agawe santoso. Jadi ketika kita bersatu, rukun itu adalah kita bersatu atau kita ini menjadi saling berbuat baik. Agawe santoso itu akan membuat kita ini kuat. Tetapi cerah itu gawe bubrah. Cerah itu dalam bahasa yang lain ya bertengkar lah. Mungkin aku nggak tahu bahasa Indonesia. Cerah gawe bubrah. Maka itu kata wong Jawa. Nek rukun itu menjadi kuat. Tapi kalau kita cerah, bercerai-berai, itu menyebabkan kita itu menjadi lemah. Maka tadi wala takunu kalladzina tafarraqu wakhtalafu min ba'di ma ja'ahumul bayyinat, setelah datang itu jangan putus, jangan kita kemudian berpecah-pecah dan juga berselisih paham yang banyak setelah datang bayyinat, keterangan dari Allah, wa ulaika lahum adzabun adzim. Dan mereka itulah orang-orang yang mendapat adab yang besar. Artinya ketika saling berpecah itu akan menyebabkan di dunia, kata di ayat sebelumnya adalah syafa'u wa kuntum ala syafa hufratin minan nar, di tepi jurang neraka. Yang kedua kata Allah menjadi adzabun adzim, menjadi siksaan yang besar, artinya nggak nyaman. Karena itu maka kalau kita bersama dalam berbagai hal sebagai saudara itu luar biasa. Dan mungkin itu saja yang saya sampaikan dari saya pada kesempatan ini. Semoga apa yang saya sampaikan itu bermanfaat. Dan juga sebelumnya mohon maaf, ada beberapa juga ini bulik yang saya belum sempat soal, mohon maaf. Bulik surat saya sudah, karena juga mungkin banyaknya acara saya belum sempat nanggung nanggung petrol pon buku kono kayak kurang ngerti, itu mohon maaf lahir batin kepada semuanya saja. Taqabbalallahu minna wa minkum minal aidin wal faizin, taqabbal ya karim. Sebat nyun pangapunten. Saya tutup mungkin untuk berbincang-bincang yang lain. Terima kasih. Saya juga belum salam. Monggo mungkin di acara yang lain. Matur nuwun. Mas David, mungkin sekalian ikrar sawalan Mas David ya, mewakili Mas Topa. Oh ya. Ya, oke. Oke, saya sampaikan ya. Nanti saya ngomong ditirukan meskipun dalam hati mungkin ya. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin. Alhamdulillahirrabbilalamin. Asyhadu an la ilaha illallah. Wa asyhadu anna Muhammadar Rasulullah. Wa asyhadu anna Muhammadar Rasulullah. Ya ikhwani,
Ya ikhwani. Ya akhwati. Isfahuli. Isfahuli. Wa asfahulakum. Asfahulakum. Kita yang berada di acara Zoom ini Kita yang berada di acara Zoom ini. memohon dan memberikan maaf dan memberikan maaf atas segala kehilafan, Atas segala kesalahan, kesalahan baik yang disengaja maupun yang tidak disengaja. baik yang disengaja Lahir batin batin dengan hati yang tulus. dengan hati yang Dan apabila ada sesuatu hal, dan apabila ada sesuatu hal hak adami hak ada yang tidak halal, yang tidak halal, yang tidak sesuai syariah, yang tidak sesuai yang menimpa kepada kami, yang menimpa dengan ini dengan ini saya minta dihalalkan. saya minta dihalalkan. Semoga dengan ikrar ini Semoga Allah Subhanahu wa taala Allah Subhanahu wa taala berkenan berkenan menghapus menghapus dan memaafkan semua dosa kita. memaafkan semua dosa kita. Amin ya rabbal alamin. Amin ya rabbal alamin. Taqabbalallahu minna wa minkum. Ja'alanallahu wa iyyakum Jangan Allah wa iyyakum minal aidin wal faizin wal maqbulin. wal maqbul. Amin ya rabbal alamin. Amin ya rabbal alamin. Sampun matur nuwun. Alhamdulillahirabbil alamin, matur nuwun Mas Tafid. Akhirnya di penghujung acara ini kami mintakan kepada Mas Kholis. Adakah Mas Kholis untuk memimpin doa? Monggo Mas Kholis. Ada ya Kholis, itu Mas Kholis ada di situ, Mas Kholis bukan ya? Adanya Pak Mustafid. Oh, dorongan Mas Mustafid, monggo lah. Mas Solis belum kelihatan apa dari tadi? Halo? Mana nggak ada kok. Ada Pak Harno kok. Ada Pak Harno juga. Oh iya, enggak nanti saya enggak apa-apa sebentar, tapi saya pengen nyapa-nyapa ini Dik Yanto sama Dik. Iya, Halo? tadi soalnya Pak Put belum lihat kok. Belum lihat-lihat, tak lihat dulu sebentar. Nanti terus saya yang doa enggak apa-apa. Oke. Ya mau dilihat. Nyapa-nyapa dulu. Tadi kan saya Sewu langsung. yang Kholis jelajah Jogja niki sinten? Boten ngerti. Oh, ini Dik surat. Ini Mbak Desi Wulandari. Mbak Desi ini putrane Dentin. Ya. Oh, Durotun Nafisah ini. Putrane Mbak Menu. Walah ya Allah. Gege. Aku arang ketutupan ya. Aku apal ya. Nanti Fitri. Ya, iki kan dia nih ono sing video. Udah Sari. Oh yo. Oh di koles ora weruh aku iki. Nggih pun monggo sarang-sarang kita ndongaaken dateng sedaya kemawon maksudnya termasuk dateng kersanipun Mbah Iliat dan sedaya keluarganipun. Sing pun Ada boten Masku, Assalamualaikum, baru lihat. Siapa? Astrianto. saya share di keluarga saya, itu keluarganya Bu Zaimah saya share, keluarganya Pak Thomas saya share, anak-anaknya juga saya share. Nggak tahu akhirnya mungkin Pak Depet. karena mundur apa gimana? Mbak Zak dan lain sebagainya itu mah dimasukkan aja ke Bani Ilyas Pak Depet. Sudah saya share tadi. Anak dimasukkan ke grup Bani Ilyas yo.
Oh ya sesuk tak wene jenengan umpamane. Ah, Oh iya cok oke iki kadang anu cok ono sing anu wis akeh anune apa piye ngono ya ya emang sebenarnya kita pun juga iya, ini raya penting. Oh iya ya. Hari ini tadi saya share semua. Yohan. Ya wes sekarang berdoa ya. Ya. Sing pun mboten nonton ngapunten ndak kula lali. Sing maksudnya sing saka Pak Lik niku Lek Barjan, Lek Kapandi, Lek Juru Panti, terus Lek Kaidah, Lek Kurosia, Lek Sungaibah, terus siapa lagi? Lek Karti, Bule Karti. Oh tadi saya lupa cerita Bule Karti ya. Bule Karti ini selalu saya sak menit Bule Karti saya tadi yang tadi saya lupa bercerita. Bule Karti ini saya ke Bandung. Halo. Enggak apa-apa cerita 1 menit ya. Yang cerita baik. Jadi Bule Karti kan ada keluarganya di sini juga. Bule Karti ini saya ke Bandung ini di Yanto di saya diajak ke tempatnya di Heru, diajak ke tempatnya siapa di Budi Popo yang di di alas sebelah utara kayak jauh. Saya artinya main kemana-mana di Demen sini saya disuruh nganterin kemana-mana, tempatnya di Win, tempatnya di Nur, senang silaturahim di Kanti, Bandung Bule Kanti. Semoga-moga sedaya sae. Amin amin. Nah, sekarang kita berdoa. Jadi saya tadi nama-nama yang saya sebut tadi habis tuh ya. Kalau yang putri Lek Kaida, Lek Sungaibah, Lek Karti, Lek Lek Kurosia. Sing pun mboten nonton. Sukaidah. Ayo Lek Kaida, Lek Karti, Lek Kurosia, sing putri Lek Sungaibah. Habis. Kakunge Pak Supandi, Lek Pak Barjanji, Lek Kapanti. Itu toh ya nggih. Bapak saya, Pak Masudi tentu nggih toh nggih. Nggih. Nggih monggo liridho ilah wa risyafa'i Rasulullah. Sayyidul Fatihah. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillah rabbil alamin arrahmanir rahim maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Ihdinas siratal mustaqim. Siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Amin. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillah rabbil alamin hamdan yuafi ni'amahu wa yukafi mazidah. Rabbana lakal hamdu kama yanbaghi li jalali wa 'azimi sultanik. Allahumma salli ala sayyidina Muhammad. Allahumma rabbana taqabbal minna du'ana wa tadarra'ana wa tahashshana wa tamin tafsiran ya Allah ya rabbal alamin. Allahumma ahsinna qibatana fil umuri kulliha wa ajirna min khizyid dunya min adzabil akhirah. Wa nas'aluka as-salamatan fi dinina wa barakatan fi rizqina wa ziyadatan fi 'ilmina wa 'afatan sajadina. Allahumma yassir lana fi kulli umrina. Allahumma fir li wa li walidayna warhamhuma kama rabbayana shighara. Rabbi auzi'ni an ashkura ni'mataka allati an'amta 'alayya wa 'ala walidayya wa a'mala shalihan wa aslih li fi dhurriyyati inni tubtu ilaika wa inni minal muslimin. Rabbi hab li minas salihin. Rabbi ij'alni muqimas salati wa min dhurriyyati rabbana wa taqabbal du'a. Allahumma ij'alna wa auladana min ahli al-'ilmi wal khair wa la taj'alna wa iyyahum min ahli syarri wal ma'siyati wad dhair. Rabbi ij'al rabbana hab lana min azwajina wa dhurriyyatina qurrata a'yun waj'alna lil muttaqina imama. Allahumma arzuqna fahman nabiyyin wa hifdzal mursalin wa ilhamal malaikatil muqarrabin. Allahumma inna na'udzubika min jahdil bala wa darkis wa su'il qadar wasaqatil a'da. Allahumma adfa'na al-ghala wal bala wal waba wal fahsya wal munkar wasyadaida wal mihana wal fitana ma dhahara minha wa ma batan min baladina Indonesia qasa wa min dulil muslimina ama innaka ala kulli syai'in qadir. Allah nas'aluka al-huda wat tuqa wal ghina, nas'aluka al-afiyata wal mu'afata daimata fid din wa dunya wal akhirah. Wa khususan di arwahi Mbak Ilyas Kartu Putri, Bapak Muhammad Suhudi, Bapak Juru Panti, Bapak Supandi, Bapak Lek Umar Afandi, Pak Barjanji, Bule Kaidah, Bule Kurosia, Bule Karti, Bule Sungaibah, lan ugi datang keluargaku kepada semua keluarga besar Bani Ilyas semuanya saja paling Pak Bulik saudara yang telah mendahului kita dengan membawa iman. Allahumma ighfir lahum warhamhum wa'afihim wa'fu anhum wa akrim nuzulahum wa wasi' maqamahum wa silhum bima'i wasalji wal barad wa nakihim minal khataya kama yunqasabul abid minad danas wa abdilhum daran khairan min dari wa ahlan khairan min ahli wa zawjan khairan min zawjihim bital qabri wa
Allahumma ja'al qabrahum rawdatan min riyadil jannah wa la taj'al qabrahum kufatan min kufatin niran ya arhamar rahimin. Allahumma fil mu'minina wal mu'minat wal muslimina wal muslimat al ahya'i minhum wal amwat masyariqil ardi wa magharibiha barriha bari jami'a bainahum atina jadina ustadina alimina khana khadana liman haqqan alaina. Allahumma ighfir lahum warhamhum wa'afihim wa'fu anhum waj'al jannata maswahum. Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina adzabannar. Subhana rabbika rabbil izzati amma yasifun wassalamun alal mursalin walhamdulillahi rabbil alamin. Li ijabati du'a al-Fatihah. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin arrahmanir rahim maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in ihdinas siratal mustaqim siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Amin. Matur nuwun saking kula kula akhiri. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirrabbilalamin. Sebelum kita mengakhiri pertemuan kita kali ini, Bu Lekmilah, Bu Siti, ada titipan 10 door prize MC Suluh Mili, Bu Siti. Monggo dipilih. Dek Siti Azizah. Ya. Loh. 10 door prize titipan, ada 10 door prize, MC-nya yang suruh milih niki pripun. Terus caranya gimana ini? Nah, Aidul keno itu. Caranya piye enggak mudeng aku. Nanti hitung kancing. Mungkin keluarga terbanyak yang ikut. Wah, Betul. cung. Gimana? Coba dari keluarga sekolah sing dhuwur sithik apa ngisor sithik? Yo, coba dari keluarga paling atas sendiri, Pak Desudi ada berapa yang ikut? Kurang ngerti ya. 2, 3. Ada berapa Pak Desudi? Pak Di Harno. partisipan itu dilihat aku rapal nih. Tidak apa. Ada 2 ya. Partisipan kan dilihat. Iya, udah tak sanding. Udah tak sanding, partisipan sudah, semuanya ada 30. Keluarga Pak Desudi ada 3. Terus keluarga Pak Depandi. Mbak Subur sama siapa ya? Mas Jono. 2 apa ya Mbak? Coba deh panggil Mbak Mila coba. Apanya? Yang ikut coba dilihat partisipan Mbak semuanya, keluarganya Pak Depandi. Mbak Subur sama Pak Jono, terus siapa lagi ya? Di sana aja, Dek. Siapa saja itu ya? Lihatnya. Ada. Kelihatannya. Ini hostnya nggak apal dari mana. Oh, cuman Mbak Subur sama Pak Dejono tadi ya? Ya. Terus dari keluarga yang ketiga itu keluarga Pak Desu. Sudah, Pak Depandi sudah. Terus Bude Suraibah Jedora ono, Bude Kroasia, ada ndak Bude Kroasia? Loro Mas Durmuti karo sapa? Bisa Mas Durmuti karo Ita. Cuman ada kalih Anggoro 3 nggih. Ambil tak pakai apa ini? Ada 3. Terus dari Pak D. Dari Pak D Barjanji. Pak D Barjanji kayaknya nggak ada ya. Unmut Janto. saya. Iki berdasar alat yang mengakses apa Yang masuk Zoom aja, partisipan yang masuk Zoom aja, Mas Heri. maksudnya kan ada satu perangkat yang dihadiri beberapa gitu loh. Oke. Udah ada belum? Hah? Udah ada belum? Di kuis